Halo anak-anak ibu kelas 10, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita masih membahas tentang hikayat. Nah, pada hari ini kita akan membahas topik yaitu membandingkan struktur dan kebahasaan dari hikayat. Nah, seperti apa? Langsung saja simak dalam penjelasan singkat dalam video pembelajaran berikut ini. Di materi hari ini atau di video ini kita akan kembali belajar bersama-sama. Nah, sebelumnya, apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia. Tidak terasa, materi hari ini menjadi materi terakhir untuk semester ini. Jadi, selamat belajar untuk menghadapi penilaian akhir sekolah. Silahkan disimak video ini dengan baik ya. Untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai mengembangkan nilai dan kebahasaan hikayat dengan cerpen serta mengembangkan cerita rakyat dalam bentuk cerpen. Selanjutnya, seperti biasa, sebelum memasuki materi pembelajaran, kita harus mengetahui kompetensi dasar, peta konsep, dan yang terakhir baru kita masuk ke materi pembelajaran. Baiklah, untuk pertama kita harus mengetahui kompetensi dasar pembelajaran hari ini. Untuk kompetensi dasarnya sendiri, yaitu 4.4, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. Selanjutnya, seperti biasa, kita harus mengetahui peta konsep pembelajaran untuk membantu dalam mempelajari dan mengembangkan kompetensi dalam berbahasa. Pelajari peta konsep berikut. Materi hari ini yaitu melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Materinya dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat, hikayat, dan cerpen. Yang kedua, mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Baiklah, kita bahas yang pertama, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat atau hikayat dan cerpen dibagi menjadi dua. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik bahasa dalam hikayat. Selanjutnya yang kedua, membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Nah, selanjutnya baru kita belajar tentang mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen yang dibagi juga menjadi dua, yakni yang pertama, membandingkan nilai dalam hikayat dan cerpen. Selanjutnya, menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Untuk mempermudah kalian, silahkan kalian pahami peta konsepnya terlebih dahulu. Oke, jika sudah selesai, barulah kita masuk materi pembelajaran. Materi pembelajaran kita sendiri hari ini yaitu membandingkan nilai dan kebahasaan hikayat dengan cerpen. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik teks hikayat. Yang ketiga, merinci nilai-nilai dalam teks hikayat dan cerpen. Lanjut saja, kita bahas materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. Pada bagian awal, telah disinggung bahwa bahasa yang digunakan dalam hikayat berbeda dengan teks lainnya. Hikayat disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Di antara ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah banyak menggunakan konjungsi hampir pada setiap awal kalimat. Selain banyak menggunakan konjungsi, hikayat menggunakan kosakata arkais. Hikayat merupakan karya sastra klasik. Artinya, usia hikayat jauh lebih tua dibandingkan usia negara Indonesia. Meskipun bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Melayu,
Tidak semua kata dalam hikayat kita jumpai dalam bahasa Indonesia sekarang. Kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing tersebut disebut dengan kata-kata arkais. Nah, berikut kalian perhatikan contoh kata arkais dalam hikayat Indra Bangsawan pada tabel berikut. Di sini ada contoh kata arkais dan makna kamusnya. Yang pertama itu untuk kata arkais beroleh dengan artinya yaitu mendapat. Yang kedua, kata arkais titah yaitu makna dalam kamusnya kata atau perintah. Yang ketiga, mahligai untuk makna kamus sendiri tempat kediaman raja atau putri-putri raja. Selanjutnya kata arkais yang keempat, inang. Dalam makna kamusnya, inang merupakan perempuan yang merawat anak tuannya. Yang kelima, upeti. Untuk makna kamusnya sendiri, upeti merupakan uang yang wajib dibayarkan oleh negara kecil kepada raja atau negara yang berkuasa atau yang menaklukkan. Silahkan kalian pahami contoh kata arkais ini. Jika sudah selesai, kita langsung masuk materi selanjutnya, yaitu membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Silahkan disimak ya. Hikayat dan cerpen sama-sama menggunakan teks narasi fiksi. Keduanya mempunyai unsur intrinsik yang sama, yaitu tema, tokoh, dan penokohan, sudut pandang, setting, gaya bahasa, dan alur. Kaidah bahasa yang dominan dalam cerpen adalah penggunaan gaya bahasa atau majas dan penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Hikayat juga banyak menggunakan gaya bahasa untuk memperindah cerita yang disampaikan. Bagaimana bisa kalian pahami ya untuk membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat dengan mudah? Jika sudah paham, kita baru lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk yang pertama yaitu penggunaan majas. Penggunaan majas dalam cerpen dan hikayat berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik jika dibandingkan menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Ada berbagai jenis majas yang digunakan baik dalam cerpen dan hikayat. Di antara majas yang sering digunakan dalam cerpen maupun hikayat adalah majas antonomasia, metafora, hiperbola, dan majas perbandingan. Nah, kalian silakan perhatikan penggunaan majas antonomasia dalam penggalan hikayat berikut ini. Diperhatikan dengan baik ya. Si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di mamah anjing itu berjalan mencari rezeki berkeliling di negeri anta beranta di bawah pemerintahan Maharaja Indradewa. Kemana mereka pergi selalu diburu dan diusir oleh penduduk secara beramai-ramai dengan disertai penganiayaan sehingga bengkak-bengkak dan berdarah-darah tubuhnya. Sepanjang perjalanan menangislah si miskin berdua itu dengan sangat lapar dan dahaganya. Waktu malam tidur di hutan, siangnya berjalan mencari rezeki. Untuk si miskin dalam kutipan hikayat di atas merupakan contoh majas antonomasia, yaitu majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifat yang menonjol. Selanjutnya, majas simile juga banyak digunakan dalam hikayat maupun cerpen. Majas simile adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung atau kata pembanding yang biasa digunakan antara lain seperti laksana, bak, dan bagaikan. Perhatikan contoh berikut. Maka si miskin itu pun sampailah ke penghadapan itu. Setelah dilihat oleh orang banyak, si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di mamah anjing rupanya. Maka orang banyak itu pun ramailah ia tertawa seraya mengambil kayu dan batu.
Untuk yang kedua yaitu penggunaan konjungsi. Baik cerpen maupun hikayat merupakan teks narasi yang banyak menceritakan urutan peristiwa atau kejadian. Untuk menceritakan urutan peristiwa atau alur tersebut, keduanya menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian. Silakan perhatikan contoh berikut. Pada suatu hari, Khojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut, lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya, hubaya, jangan tiada. Karena fitnah di dunia amat besar, lagi tajam daripada senjata. Hatta beberapa lama ditinggal suaminya, ada anak Raja Ajam berkuda lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seseorang perempuan tua. Maka pada suatu malam, pamitlah Bibi Zainab kepada burung tiung itu hendak menemui anak raja itu. Maka bernasihatlah ditentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka marahlah istri Khojan Maimun dan disentaknya tiung itu dari sangkarnya dan dihempasnya sampai mati. Lalu Bibi Zainab pun pergi menghadap Bayan yang sedang berpura-pura tidur. Untuk konjungsi sebelum yang bergaris bawah dalam penggalan hikayat di atas menunjukkan urutan waktu, sedang konjungsi lalu menyatakan urutan kejadian. Penggunaan konjungsi yang tepat sangat penting untuk mengembangkan alur cerita. Untuk materi selanjutnya yaitu mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Membandingkan alur dalam hikayat dan cerpen. 2. Menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Kita bahas yang pertama ya, yaitu membandingkan alur cerita dalam bentuk hikayat dan cerpen. Salah satu unsur intrinsik yang sangat menentukan keberhasilan sebuah cerpen atau hikayat dalam menyampaikan cerita adalah alur. Oke, kita bahas alur terlebih dahulu. Nah, alur adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat yang membentuk satu rangkaian cerita utuh. Salah satu karakteristik alur dalam hikayat selain beralur maju adalah menggunakan alur berbingkai. Alur mundur dalam sebuah cerita berarti cerita dimulai dari masa lalu ke masa kini atau dari masa kini ke masa yang akan datang. Alur berbingkai artinya di dalam cerita ada cerita lain. Alur berbingkai dalam hikayat biasanya disajikan dengan menghadirkan tokoh lain yang bercerita tentang suatu kisah. Perhatikan contoh alur berbingkai dalam kutipan hikayat berikut. Dalam cerita yang lain pula, Bayan bercerita mengenai pengorbanan seorang istri. Seorang istri raja yang kejam telah membunuh 39 orang suaminya. Suaminya yang ke-40 telah berjaya menginsafkannya dengan sebuah cerita mengenai seekor rusa betina yang sanggup menggantikan pasangannya, rusa jantan, untuk disembelih. Dalam kutipan di atas, tampak burung Bayan sedang menyampaikan sebuah cerita kepada tuannya. Inilah yang dimaksud alur berbingkai. Jadi, di dalam cerita terdapat cerita. Berbeda dengan hikayat yang selalu menggunakan alur mundur, alur dalam cerpen hanya satu. Hal ini sesuai dengan karakteristik cerpen beralur tunggal. Artinya, peristiwa-peristiwa dalam cerpen merupakan satu rangkaian peristiwa yang saling berhubungan sebab akibat. Bagaimana? Tentunya kalian paham ya? Oke, selanjutnya untuk materi yang kedua, menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nah, ini merupakan salah satu bagian penting dalam materi untuk bab 4 ini. Silahkan disimak.
Berikut ini hal yang perlu diperhatikan dalam mengubah isi cerita hikayat ke dalam bentuk cerpen. Yang pertama, mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia saat ini. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa yang sesuai. Yang selanjutnya, yang keempat, tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Bagaimana, bisa dipahami dengan mudah? Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran saya hari ini. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah. Siapkan diri kalian untuk menghadapi penilaian akhir semester.